Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 2 Maret 2025. Judul renungan, Sibuk untuk apa? Nats Alkitab terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 4-8. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kata orang-orang zaman ini, kehidupan adalah lapangan persaingan dan ambisi. Buktinya kita kerap terjebak dalam perlombaan untuk meraih keberhasilan yang lebih. Mungkin itu kekayaan, kesuksesan, atau status sosial. Bisa saja dalam perlombaan tersebut kita lupa untuk merenungkan makna sejati hidup ini. Saya pernah mendengar kisah sedih yang dialami seorang lanjut usia yang telah menggapai segala kesuksesan hidup. Ia telah mengorbankan kesempatan berelasi dengan Tuhan, keluarga, dan sesamanya, hanya karena ia telah dikuasai ambisi untuk memiliki segalanya. Ia menyangka bahwa segala harta dapat menebus rasa kehilangan yang ia tuai tersebut. Nyatanya tidak. Nas hari ini memberikan pandangan yang serius tentang kesia-siaan hidup yang didorong oleh ambisi pribadi yang tak berkesudahan. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa banyak usaha manusia yang didorong oleh motivasi untuk memperoleh keuntungan atau pengakuan, namun pada akhirnya adalah sebuah kesia-siaan. Pada ayat 4 Salomo mengatakan, aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Meskipun seseorang bisa mengumpulkan banyak kekayaan atau pencapaian, tapi kehilangan relasi yang sehat dengan Tuhan, keluarga, dan orang lain, maka hidupnya akan mengalami rasa kosong. Ayat-ayat ini juga berbicara tentang orang yang hidupnya terisolasi, tanpa teman atau keluarga yang mendukung, yang menggambarkan betapa pentingnya relasi dalam hidup kita. Semua pencapaian duniawi yang diraih tanpa hubungan yang bermakna, pada akhirnya tidak memberi kebahagiaan yang sejati. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi motivasi di balik pekerjaan dan ambisi pribadi kita. Apakah kita bekerja keras hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau yang lebih besar dari kapasitas diri kita sendiri? Jika kita hanya fokus pada pencapaian duniawi dan kesuksesan semata, kita akan merasa kehilangan makna hidup yang sejati. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan yang bermakna dengan orang lain, serta untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam hidup yang penuh dengan ambisi dan kerja keras, kita harus ingat bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari relasi kita dengan Tuhan, keluarga, dan sahabat. Bukan hanya dari apa yang kita capai secara prestasi dan material. Segala pencapaian prestasi dan material manusia akan terasa lengkap saat kita tetap mempertahankan relasi yang sehat dengan Tuhan, keluarga, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati.